Teman belajar dan bertumbuh. Ya, nah teman-teman, ini nanti sebentar lagi kita akan buka tanya jawab. Aku masih ada sedikit pertanyaan lagi, tapi kalau teman-teman di sini ada yang mau nanya juga, boleh langsung drop aja pertanyaannya secara tertulis, gitu ya. Nanti akan kita buka juga kalau mau bertanya langsung, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau nanya dulu, takut lupa, silakan diketikkan ya di kolom komentar. Tadi juga saya sudah kirimkan apa namanya video yang musikal virtual ya. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mungkin punya mimpi kali ya, wah pingin nih terlibat dalam drama musikal gitu ya, atau pingin bikin drama musikal, bisa ya di sini Nah main. iya mau Nah, bikin gimana tuh punya Kak? naskah gitu ya, punya naskah bisa Hmm, nggak nih jadiin itu masih open banget kita. Sangat oke. senang kalau ada yang mau. Nah, itu kan siapa tahu dia punya bakat-bakat menulis gitu ya, menulis naskah, gitu kan bisa bisa juga tuh daripada cuma jadi mimpi kan, siapa tahu mungkin mulai dari sini siapa tahu nantinya ya bisa bisa berkembang lebih jauh lagi gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, ya. Teman tadi juga saya udah kirimkan tadi link YouTube-nya kalau teman-teman nanti ada yang mau lihat. Oh, seperti ini toh musikal virtual ya. Siapa tahu ada yang di sini punya minat, punya ketertarikan di sana. Kemudian maaf, mungkin kalau ada yang juga tadi oke pingin tahu lebih jauh nih program-program yang main, mungkin pingin kolaborasi, pingin kerjasama gitu ya, bisa cek tadi juga sudah saya kirim, ada Instagramnya, ada emailnya gitu ya. Terus kalau mau jadi kok pingin deh saya mau terlibat gitu ya, kayak mau dong bisa nggak jadi kakak pelatih misalnya gitu kan, ataupun nanti kalau misalnya sudah dibuka ya program ini, kalau kakak main ini tadi ya yang kalau misalnya programnya dibuka untuk dewasa ya Kak. Iya. Jadi kita istilahnya tuh kalau adik-adik tuh kita pokoknya semua tuh kita bilangnya kawan main gitu, kayak teman tabula gitu ya. Jadi semua yang ini dengan itu kita bilangnya kawan main. Tapi kemudian ada kakak pelatih, ada kakak main itu biasanya untuk yang volunteer gitu. Jadi apa istilahnya seperti itu biasanya untuk menyapanya biar lebih jelas ini siapa sebenarnya gitu. Oke 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 oke. Berarti nanti kalau nah tadi kan sudah sempat cerita untuk yang ini ya, program yang mungkin pesertanya tadi adalah anak-anak, kemudian ada kakak pelatihnya, lalu mungkin juga ada yang bisa menjadi volunteer. Nah, tadi kan Kak Tita juga sempat mention ada rencana nih membuat program yang pesertanya pun bisa jadi yang lebih dewasa gitu ya. Itu seperti apa Kak yang dibayangkan? Iya, betul. Itu gimana Kak rencananya? Kembali lagi aku masih rencananya aku masih pendekatannya tuh masih seni pertunjukan ya. Karena ya itu yang aku bilang, banyak banget yang bisa kita bisa belajar banyak banget dari seni pertunjukan dan itu kan happy ya kalau 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 melakukan sesuatu sesuai passion itu kan pasti happy gitu kan. Jadi aku masih di ranah itu untuk sementara, baik jadi ada 2. Yang pertama itu, dari segi, podcast ya, karena sekarang kan, banyak juga ya, sedang sedang cukup ngetren ya untuk podcast ya, terutama untuk kalangan muda. Jadi aku punya 2, satu podcast dan satu memang yang, perform ya. Jadi, ya ini kalau yang untuk kakak-kakak besar ini mungkin aku udah bisa bikin 3 bagian, pre-production, production, sama post production ya. Jadi sampai editing itu kita bikin bareng, kita mengerjakannya bersama-sama. Sementara sih aku baru bisa, bilang itu ya, masih di seni pertunjukan, tapi tidak menutup kemungkinan, ya aku bilang kalau ada dari Kakak yang punya ide dan pengen mewujudkan ide itu dan mungkin bisa dibantu atau bisa dikerjakan bersama waktunya main, boleh banget gitu. Karena memang, timnya kan memang belum besar ya, waktunya main. Jadi mungkin kita juga, belum belum bisa mengakomodasi terlalu banyak program. Tapi kalau misalnya kita juga bisa berkolaborasi dengan banyak orang di luar sana, mungkin malah bisa cepat terwujudkannya gitu. Makanya aku selalu membuka, timnya waktu main itu, dinamis banget. Jadi siapapun sebenarnya asal satu visi, kita bisa bisa jalan bareng gitu. Jadi makanya Oke. aku, berharap juga sih kalau ada yang
mau bergabung, ayo kita bikin satu project bareng, ayo gitu. Oh, oke oke oke. Nah, ini juga, tadi di bagian perkenalan nih lumayan banyak nih yang menyampaikan, wah lagi nyari info volunteer, wah lagi nyari, info kegiatan. Nah, ini mungkin ya kalau ternyata memang tadi ya cocok gitu ya, pas dengan minatnya, pas juga mungkin dengan Ya. kesamaan visinya, nanti saya bisa menghubungi juga tuh ke waktunya main. Nah, Ya. Kak, ini ada yang bertanya nih, aku mungkin juga Ya. mungkin sekaligus memperjelas tadi kan, ini ada yang bertanya nih, Kak, kalau Kakak main ini persisnya ngapain aja sih? Nah, mungkin boleh ini Kak, boleh perjelas lagi. Kalau yang volunteer ya? Jadi kan ini kan ada kakak pelatih, ada kakak main. Mungkin Kakak main ya? perbedaannya kakak pelatih dan kakak main itu seperti apa sih? Gitu. Oke. Kalau kakak pelatih pasti dia akan memimpin satu kelas. Jadi misalnya tadi itu misalnya ada kakak pelatih, jadi misalnya ada kelas dongeng digital, itu kakak pelatihnya ada 2. Jadi yang pertama itu yang mengajarkan acting-nya ya, ekspresi suara. Yang kakak kedua adalah yang mengedit karya anak-anak gitu. Kemudian jadi pokoknya kakak pelatih itu adalah mereka yang terlibat langsung di dalam kelas untuk menyampaikan materi dan mengolah materi itu menjadi satu hasil, itu kakak pelatih. Nah, kalau kakak main itu kemarin itu aku sebenarnya baru buka ya untuk batch pertama itu. Sebenarnya aku perlu banyak lebih perlu banyak untuk content creator. Jadi sebenarnya bantuin tim kita ya, tim sosial media kita untuk bisa mempromosikan waktunya main. Itu karena tim waktunya main yang sekarang itu sebagian besar memang yang produksi ya. Jadi maksudnya yang kita tuh yang jalan sendiri gitu. Kadang-kadang kita juga kurang kurang waktu dan tenaga untuk itu ya sosial media, untuk kemudian mempromosikan program-program kita. Nah, itu sebenarnya kita perlu banyak bantuan di situ. Perlu banyak volunteer untuk bantu tim kita yang sekarang hanya seorang diri gitu. Karena kadang-kadang kan programnya banyak dan kita pengen menyampaikan yang ini nih, programnya ini bagus gitu, tapi karena kita sendiri ngajar juga gitu. Jadi kita kadang-kadang kesulitan untuk dengan cepat gitu men-share apa yang kita punya sehingga calon-calon peserta bisa tahu programnya waktunya main itu apa gitu. Jadi kakak main itu pasti biasanya akan kita diperbantukan atau diajak kerja barengnya di sosial media. Gitu. Jadi kemarin aku buka untuk sosial media spesialis ya gitu. Karena kan kakak-kakak sekarang ini kan lebih cepat ya kalau digital kan. Saya kan soalnya termasuk angkatan yang 90-an ya. Jadi aku perlu banget bantuan dari kakak-kakak yang cepat banget untuk menyebarkan ini. Itu perlu banget gitu. Berarti kalau yang kakak pelatih ini gitu. tadi yang secara menyampaikan langsung apa sih waktunya main sebenarnya gitu. Oke, berarti kalau kakak pelatih ini yang tadi langsung terlibat sama produksi ya, saya mengajar ke anak-anaknya dan mengolah ya karyanya anak-anak tersebut sehingga menjadi output produksi. Kalau untuk yang kakak main ini tadi ya lebih ke membantu di operasionalnya waktu main ya, terutama sekarang yang lagi dicari banget adalah di sisi content creator. Nah, kalau ada teman-teman di sini nih yang punya mimpi ya, mungkin mau menjadi content creator, mau latihan juga, mau belajar, bisa juga ya mungkin menyalurkan di sini gitu kan, latihan dulu jadi content creator bareng waktunya main. Oke. Wah ini menarik banget. Nah, kayak mungkin setelah ini kita buka ini ya, kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya, nanti silakan raise hand, nanti saya akan unmute. Tapi sebelumnya ini ada yang bertanya juga nih tadi via chat, langsung ke saya nanyanya. Tapi ini menarik. Nah, jadi Kak Tita ini ada nanya.
apakah selama jadi Ya. mentor atau jadi pelatih mungkin ya, selama melatih ini, pernah nggak sih Nah. menghadapi anak-anak yang susah diatur gitu? Nah, terus Nah. gimana tuh? Gimana cara menghadapinya, cara menghadapinya dan ya apa sih tips and triknya gitu? Yes, Sama yes, satu lagi yes. nih sebenarnya, gimana kalau ketemu Ya. yang pemalu? Berarti ada dua ya, satu kalau ketemu anak yang susah diatur, Oke. sama kalau ketemu anak yang Ya. pemalu. Nah, itu gimana tuh, Kak? Ya. Ada banget ya, baik secara offline maupun secara online. Mungkin aku langsung kasus aja ya biar maksudnya biar Yes. jelas. Waktu offline ya, ini offline jadi ada 2 ya. Waktu offline itu kita buka, kelas namanya, kelas cerita. Jadi kelas ini acting lah ya gitu ya. Nah, ada satu anak, dia itu, tipe anaknya tuh yang, yang suka, teriak-teriak gitu, yang nggak bisa diem, nggak bisa, diam mendengarkan itu ya, nggak bisa diam mendengarkan dengan tenang gitu ya. Terus, terbiasa untuk ngomong tanpa, minta izin atau raise hand gitu, tipe anak yang seperti itu ya. Terus nggak mau kalau disuruh ini malah melakukan hal yang lain gitu kan. Nah, pertama adalah biarkan dulu. Biarkan, dia tapi, biarkan sampai pada batas, kalau mengganggu kayak misalnya ya, pelatihnya lagi ngomong tiba-tiba dia langsung ngomong gitu, kan selalu ya kita bilang, "Boleh ngomong tunggu sebentar ya, Kakak selesaiin ngomong dulu baru setelah itu kamu ngomong," gitu kan. Dan konsisten. Itu terus ya, tapi disampaikannya bukan dengan marah ya, dengan baik dia nyampaikannya Tegas bahwa, gitu ya. oke, setelah selesai dengan tegas, "Oke, tadi mau ngomong apa?" Gitu kan. Dan itu konsisten, itu satu. Lama-lama dia juga akan karena mungkin dia bukannya dia nggak bisa diatur apa enggak, dia nggak terbiasa. Itu satu. Iya iya Jadi iya kita iya. kita jangan menjudge dulu ini anak nggak bisa diatur banget sih apa gimana gitu ya. Karena mungkin dia tidak terbiasa itu saja. Jadi tugas kita nih sebagai kakak-kakak mentor membiasakan gitu. Tapi dengan cara bukan memarahi gitu kan. Itu kan, itu satu tuh. Kalau kalau yang seperti itu ya itu berarti kan sopan santun atau apa ya. Habis itu dia setelah beberapa kali, kelas kemajuan dia, karena kita juga konsisten selalu setiap kan dia suka lupa ngomong lagi, "Sebentar ya, tunggu tunggu Kakak selesai ngomong dulu." Tapi habis itu dikasih izin, "Ya silahkan ngomong," gitu kan. Dah, terus ternyata bisa, oh ternyata memang bisa. Kedua nih, ada lagi anak yang nggak bisa, diem juga, kadang-kadang kan mereka nyari temen ya, tapi nggak bisa diemnya gitu kan. Nah, akhirnya, kakak pelatihnya ini kita juga berembuk kan, kita suka evaluasi gimana ya, terus mungkin ada yang ide, oke gini, eee, kalau tidak bisa mendengarkan, ya ini dikasih lakban itu lantai lantai dikasih lakban. Kalau tidak bisa mendengarkan, boleh di sebelah sana dulu ya, yang teman-teman yang di sini kan mau dengerin gitu. Ya di sana nggak apa-apa gitu, tapi nggak marah kita, suruh aja ke sana gitu, di sana mau makan, mau tidur, mau di sana nggak apa-apa, tapi di sebelah sananya lakban gitu kan. Oke. Ya Berarti udah tadi mereka kan dengan senangnya, kuncinya mereka dengan senang, heeh, berarti disampaikan dengan baik, dengan tegas ya, tapi dengan baik ya, bukan dengan dengan marah iya, dan heeh, konsisten ya, karena tadi mungkin mereka karena konsisten, nggak betul, terbiasa gitu ya. konsisten. Nah, karena terbiasa. Tapi Oke. awal-awal mereka senang, "Ya udah aku ke sini lah," gitu kan. Oh, ya udah, biarkan, biarkan saja gitu. Eee, Nah, lama-lama mereka lihat sendiri kok teman-temannya asik di sini, mereka ah, di sana gitu. Awalnya kan gengsi, pertama, kedua gengsi gitu. Ketiga kita ngelirik-lirik nih, "Udah, kalau udah boleh ke sini," gitu kan, digituin. Akhirnya hari ketiga, keempat udah jadi mereka lakbannya dilepas. kesadarannya muncul dari dalam diri sendiri ya, bukan karena Iya, dimarahin apa gitu ya? betul. Oke oke. Iya, betul. Jadi Oke. itu. Jadi, terus kalau misalnya nggak bisa diem, eee, it ak aku juga lihat dari kakak-kakaknya kan, mereka kakak ini juga mungkin melakukan itu juga karena ngelihat, anak-anak itu. Jadi mikir nih harus diapain gitu kan. Nah, ada satu lagi yang larian mana-mana gitu ya, lari mulu gitu kan, sama kakak pelatihnya digendong aja dong, "Sini, Ah, gendong." Udah ya. digendong dibawa ke mana-mana gitu ya, digendong aja, tapi digendongnya juga dengan itu, dikokop gitu kan, "Ayo sini," gitu. Oke. Tapi sambil main, sambil itu. Nah itulah makanya aku bilang, sambil main.
Habis itu pelan-pelan mereka nurut. Kan mereka jadi nyaman ya sama kakak pelatihnya. Jadi ya udah, jadinya malah nurut. Oke. Itu dia. Oke, wah Kalau ini yang itu menarik banget nih. antara jadi jadi observe, harus kita observe dulu dia kenapa begitu gitu. Nah, Oke. ada lagi Kalau yang nggak pemalu apa-apa ya, gimana? masih ada waktu kan. Boleh. Nah, ada dua nih tipe, pemalu sama yang nggak oke, bosen gitu ya. Ada dua nih, lucu. Aku soalnya kita senang observasi anak-anak gitu kan jadinya. Nah, kalau yang pemalu, kalau baik offline apa nggak apa-apa, itu sama, biarin jangan dipaksa. Biarkan jangan dipaksa, tapi kita selalu lihat di ekor ekor mata gitu kan. Dia tertarik kalau pas lagi apa gitu. Karena kan mungkin secara keseluruhan dia malu gitu ya. Dia nggak feel insecure gitu ya dia. Tapi ya kalau misalnya kita lagi mungkin ternyata pas nyanyi lagu ini atau lagi gerakan ini dia kayak tertarik. Oh, berarti dia mungkin sukanya ini. Ajak gitu misalnya. Pas pas mungkin pada saat nyanyi dia nggak mau, tapi ternyata waktu begitu suruh baca naskah, dia kayaknya dengerin, coba disuruh coba gitu. Kalau belum mau, bareng sama kakak pelatihnya, yuk bareng gitu kan. Di sebelah. Kadang-kadang aku kakak pelatih suka sini pangku sebelah, sini di sebelah dengan sentuhan ya. Dirangkul. Maksudnya dipegang, dirangkul. Ayo deket sini sampai dia nyaman. Kalau dia Oke. sudah nyaman, pasti pelan-pelan dia akan keluar ininya. Berarti kunci tadi ya memang diobservasi, diamati, nggak kita Ya, paksa, kita ya dibiarkan tadi muncul dari dia tadi yang iya mungkin betul. yang susah diatur pun ya nanti dia muncul dari dia sendiri gitu ya. Pun yang malu-malu pun kita buat Iya nyaman betul. dulu, nanti dia dari dia sendiri Iya, gitu ya. Intinya nggak iya, paksa gitu ya, dibuat iya apa ya, betul. nyaman ya dan dari dia sendiri gitu ya. Iya nyaman, intinya Oke, nyaman oke. dan apresiasi apapun yang dia lakukan, sekecil apapun Ah, apresiasi. oke. Nah Itu ini anak-anak pasti menarik banget. Jadi teman-teman juga siapa tahu kan mungkin ada yang punya adik gitu ya, atau mungkin iya, kita juga ngajar dan sebagainya gitu. Nanti iya mungkin juga jadi betul. bisa ya terasah juga nih Iya, kalau ikutan di waktunya main. Oke. Nah ini menyenangkan banget deh ngeliat anak-anak itu bener-bener deh. ya. Oke. Ini ada beberapa lagi pertanyaan di kolom chat, tapi sebelum itu aku mungkin mau persilahkan tadi ada yang sudah raise hand. Ini ada username Kak Lins. Siapa? Boleh Kak Lins. Lins sudah Kak Lins. saya unmute, boleh menyalakan mic-nya Kak kalau mau bertanya. Sudahkah? Maaf Kak, Oke, ya silakan Kak. chatnya. Enggak Kak, tadi Hai. kepencet. Oh tadi kepencet. Baik. Tapi mungkin ada yang bertanya mungkin mumpung sudah nyala mic-nya. Oh tidak ada, tidak apa-apa. Ini ada yang bertanya lagi ke Pemi Tri Agustina. Oke, Kak Pemi, silakan Kak, sudah saya unmute. Tes Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya, Kak? Ya, terdengar Kak. Ada. Oh iya. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Kak, saya mau tanya, tadi kan membuka untuk yang konten creator ya, untuk yang mau belajar. Nah, apakah itu ada persyaratan khususnya atau bagaimana? Mungkin itu saja. Makasih. Ya. Oke, thank you Kak Pemi. Silakan Kak, apakah ada persyaratan khusus? Aja. Ya, sama-sama. Nah, Kak Penny, oke. Syaratnya sebenarnya passion di situ ya. Kalau jadi memang minat dengan membuat konten gitu karena materinya kita banyak banget gitu. Dari aku sendiri dan tim waktunya main kayaknya pengen nyampein banyak hal. Banyak hal ke lewat IG, lewat channel manapun gitu ya. Tapi kita tidak punya cukup waktu untuk menuangkan itu dalam bentuk apapun yang bisa di-share gitu ya. Jadi sebenarnya intinya pertama punya minat seneng ya, seneng bikin bikin bahasa yang baik, bahasa yang penyampaian pesannya cukup bagus. Intinya itu, menyampaikan pesannya cukup bagus sehingga
sehingga program waktunya main bisa ditangkap apa sih kenapa sih harus ikut waktunya main, kenapa sih apa sih manfaatnya, apa yang bisa waktunya main berikan kepada orang-orang, intinya sih itu. Jadi harus punya passion di situ, punya minat di situ. Kalau misalnya mungkin belum bisa apa namanya bikin materinya atau apa, kita bimbing pasti. Kita pasti akan ini bareng, akan tetap bareng ya. Jadi nggak akan dilepas, bikin ini pokoknya tentang ini enggak. Kita akan discuss bareng supaya mengeluarkan apa yang kalian punya gitu ya, sehingga kalian bisa membuat satu konten yang bagus gitu. Jadi sebenarnya persyaratannya adalah minatnya di situ. Kalau minatnya di Oh, situ, kemampuan bisa kita olah bareng. oke. Nah, ini mungkin sekalian juga ya, karena di kolom komentar juga Iya. ada yang bertanya, Kak, apakah ada syarat umur ya, ada batas umurnya, atau apakah ada syarat harus lulusan psikologi, harus lulusan pendidikan gitu. Oh. Gitu. Berarti di sini yang penting memang punya passion ya, punya Iya, minat passionnya di di situ. situ ya. Ya, ya. Tidak. Bawalah apapun yang kamu punya, talenta yang kamu punya, pasti akan bermanfaat kalau menurutku ya. Yang penting Berarti kalau untuk visinya umur, apakah ada batasan, Kak? Mungkin 18 ke atas ya, yang sudah cukup dewasa ininya ya, jadi sudah terbiasa untuk berkolaborasi, terbiasa dengan tim gitu. Mungkin sih sebaiknya 18 tahun ke atas. Oke, disarankan 18 Kalau untuk tahun iya, atas. kakak main ya. Oke, kalau jurusan apakah ada persyaratan? Bebas, Ya. bebas jurusan, yang penting Oke. minatnya ke situ. Oke, Intinya semoga gitu. tercapai teman-teman ya. Jadi kalau ada yang berminat nanti bisa langsung menghubungi di tadi ya saya sudah kirimkan. Nanti di akhir akan saya kirimkan lagi supaya takutnya tertumpuk gitu. Soalnya ada juga nih ya yang chat nih. Saya punya beberapa naskah cerita karena saya dari SMP suka nulis cerita dan aku tertarik apakah bisa gabung sebagai pemikir. Wah, Silahkan langsung kontak berarti ya. Silahkan langsung kontak. iya, Oh, silakan. Nanti kita bisa bikin apa dengan naskah. Pasti oh, banyak mimpi-mimpi yang mungkin bisa kita buat. Wah, seneng oke. banget. Baik, Susah nah loh ini buat naskah itu. oh, iya. Ya. Saya tuh selalu salut tuh sama orang yang bisa bikin naskah itu kok bisa gitu ya tuh. Iya, Saya keren susah loh banget. bikin naskah. Ih, Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf. Tadi saya sudah naikkan, mungkin kita untuk dua kali ya. Tadi ada Kak Najma, apakah ada yang ditanyakan? Seperti yang pencet karena tiba-tiba dia menghilang. Tadi ada Kak Maharani, ya Kak Maharani, apakah ingin bertanya? Oh iya Kak, ada yang ditanyakan, semoga bisa dijawab ya. Bagaimana Kak kalau ada anak yang bisa dibilang introvert, tapi nggak juga introvert, jadi kayak sukanya lebih menyendiri atau diam, terus jarang bicara, itu bagaimana ya Kak pendekatannya? Oke. Jadi memang ada beberapa anak ada yang seperti itu juga ya, ininya waktunya main. Tadi yang seperti aku bilang. Jadi kalau misalnya dia diam, jarang bicara, biarkan dia mengamati dulu kelasnya. Jadi biasanya waktu itu karena offline aku kan dibantu sama volunteer ya. Jadi aku minta tolong kakak volunteer temenin anak ini, dampingin dia. Dia belum mau bersuara, belum mau ikut bersama-sama teman yang lain, nggak apa-apa. Jadi memang aku kalau ada anak seperti itu memang aku kasih satu kakak gitu, tolong ditemenin dulu gitu kan, karena mungkin dia belum nyaman. Nah, kuncinya adalah membuat dia nyaman dulu. Jadi mungkin di hari pertama biasanya kan anak-anak rame, nggak apa-apa. Dia di pinggir, dia mengamati, ditemenin oleh satu kakak gitu kan. Jadi kakaknya mungkin juga interaktif juga ya dengan dia. Tuh kalau sambil cerita apa yang dilakukan oleh teman-temannya gitu. Dia nggak apa-apa, dia mendengarkan, nggak apa-apa. Itu juga dia juga belajar tentang dirinya sendiri dan tentang lingkungannya gitu. Sampai akhir pun misalnya dia hanya pada akhirnya ya, mungkin dia masih belum bisa bersuara, dia nggak mau, tapi setelah nyaman dia pasti akan ada sedikit kemajuan. Entah mungkin dia mau
mau apa ikut bergandengan tapi nggak mau ngomong. It's okay, nggak apa-apa gitu kan. Yang kita lakukan adalah kita sampaikan kepada orang tuanya adik ini dia mungkin belum mau menyanyi, tapi dia sudah mau. Jadi tetap ini apresiasi sekecil apapun apa yang dia lakukan. Mungkin dia sudah mau bergandengan tangan, atau dia sudah mau mengamati dari jauh tapi sambil berdiri. Nggak apa-apa, biarkan dia seperti itu sampai dia nyaman. Dia pasti akan ini dengan sendirinya gitu. Jadi meskipun nih sampai akhir program dia tetap nggak mau nyanyi, nggak apa-apa. Dia pasti akan kita temenin di lingkaran luar gitu, tapi dia tetap ada di satu pertunjukan, dia tetap ikut pertunjukan itu, tapi mungkin porsinya dia nggak ikut bareng teman-temannya, nggak apa-apa. Yang justru perlu diberi ini adalah orang tuanya, bahwa ini tidak apa-apa, anaknya belum mau bersuara. Mungkin nanti setelah ini dia ikut, ada lagi kemajuannya lagi. Mungkin tidak sama kemajuannya dengan teman-teman. Itu sih sebenarnya. Tapi intinya adalah tadi kita observasi dan buat dia nyaman itu dulu. Jadi jangan dipaksa. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya, Kak Maharani. Oke, ya. Terima kasih Kak Dita, dan mohon maaf nih teman-teman sudah jam 8, jadi maaf banget kita mungkin tidak sudah jam 8. nggak terasa ya. Nah, seru banget tadi ceritanya Kak Dita gitu. Nah, jadi mohon maaf teman-teman, mungkin kita tidak bisa menjawab pertanyaan lagi, tapi nanti kalau teman-teman ada yang tadi ya ingin lebih jauh, mungkin tertarik dengan kegiatannya, ada yang mau terlibat, itu bisa langsung menghubungi Waktunya Main. Ini saya kirimkan kembali ya, karena mungkin tadi tertimpa karena banyak sekali chatnya. Oke, ini saya juga sedikit merap up ini. Ada beberapa teman-teman yang tadi mungkin waktu suaranya Kak Dita agak kecil, atau mungkin karena tadi sinyal jelas, tapi mungkin aku rangkum sedikit ya. Jadi Waktunya Main ini saat ini kegiatan utamanya adalah tadi ya untuk anak-anak usia 6 sampai 12 ya. Dan itu dalam ya bentuknya belajar melalui medium permainan ya, terutama di sini adalah seni pertunjukan ya, ada bernyanyi. Ini kita pendekatannya itu. Pendekatannya seperti itu saat ini. Jadi bernyanyi, bermain peran gitu ya. Dan dibungkus dalam sebuah musikal ya bentuknya ya, sebuah musikal. Jadi ada yang di pentasnya, sudah ada juga yang di pre-production ya. Jadi anak-anak ini belajar tuh bikin skrip, belajar lagu gitu ya, belajar membuat lagu. Dan di sini ada melibatkan juga ada kakak-kakak pelatih gitu ya. Ya, kakak-kakak pelatih ini yang mungkin nanti teman-teman Tabula sekiranya merasa wah kayaknya aku punya keterampilan deh tadi ya, keterampilan yang wah kayak cocok nih, mungkin bisa dilibatkan gitu ya. Nanti bisa menghubungi di kontak yang sudah saya bagikan. Lalu nanti ada juga bisa juga sebagai kakak main ya, atau modelnya seperti volunteer ya, atau intern gitu, nanti lebih membantu di sisi di luar pertunjukan ya tadi. Saat ini yang dibutuhkan adalah di area content creation. Mungkin teman-teman ada yang mau ya belajar jadi content creator gitu ya, bantu gimana nih kalau di sosmed dan sebagainya, nanti bisa juga mungkin ikutan bisa Waktunya Main. Lalu juga yang sedang akan dikembangkan adalah tadi ya programnya itu, kalau tadi yang sudah berjalan untuk anak-anak, nanti akan ada juga untuk dewasa ya. Jadi nanti teman-teman musikal ini mungkin teman-teman Tabula mungkin kalau yang mau bergabung yang sudah usia 17 tahun ke atas itu bisa juga terlibat perannya, atau mungkin yang bikin lagunya tadi ya, jadi terlibat dalam pertunjukannya gitu. Wah nih keren banget ya, menarik banget teman-teman. Tunggu apa lagi gitu ya, kalau merasa dari tadi ada yang cocok gitu ya, ada wah nih gue banget, silakan ya langsung DM boleh ke Waktunya_main ya, follow juga Instagramnya Waktunya_main biar bisa lihat juga tuh ngapain aja kegiatannya gitu ya, terus pertunjukannya seperti apa gitu. Dan kalau ada tadi yang mau nanya-nanya, mungkin mau tadi ada punya naskah nih, bisa nggak ya ini, silakan langsung kontak ke Waktunya Main seperti itu.
Oke, thank you banget Kak Tita. Mungkin terakhir mau ada penutup gitu ya, atau ya kata-kata yang disampaikan kepada teman-teman. Yaitu jangan lupa main. Jadi jangan lupa main, karena dengan main itu banyak hal yang bisa muncul dalam dirimu, bisa mengekspresikan diri. Dan itu kalau kamu kalau punya satu ide, punya satu keinginan, ini sesuai dengan passion kalian, mulai aja dari hal sekecil apapun. Jangan takut nanti nggak berhasil, jangan takut hasilnya jelek, jangan. Setidaknya sudah berproses untuk mewujudkan apapun yang jadi keinginan kamu. Jadi pertama, jangan lupa main. Kedua, mulai aja dari apapun. Itu intinya. Luar biasa. Oke, baik itu ya teman-teman ya. Jangan lupa main ya. Nah, tadi yang main tidak terlalu usia ya. Apapun yang membuat kita senang gitu ya, membuat kita merasa nyaman, untuk bermain. Jadi jangan lupa main gitu ya, supaya kita juga lebih happy, dan apapun yang kita minati ya, teman-teman punya passion, kita mulai dulu aja gitu ya. Oke, thank you banget Kak Tita. Itu tadi pesan yang kedua. Sama-sama. Ya, tadi pesan yang kedua tuh buat teman-teman Tabula, itu juga Kak Tita dulu ketika pertama kali merintis Waktu yang Main juga seperti itu ya. Wah, apa lagi segala macam. Kita mulai dulu aja gitu ya. Bikin aja, mau bikin kelas pantun, bikin aja dulu. Masalah nanti ada peserta apa enggak, peserta 2, ayo kita bikin. Yang penting sudah bikin dan sudah punya pengalaman. Itu. Bikin. Oke teman-teman, jadi apapun yang teman-teman mungkin minati, sukai, punya passion, mulai dulu aja ya. Karena sama juga kami juga dulu di Tabula sama juga, ketika memulai itu yang wah ini apa, yang follow, yang denger 20 orang, 10 orang. Iya. Kita mulai dulu aja, dan thank you banget kan buat teman-teman Tabula. Kayak hari ini yang denger 400 orang, thank you banget. Hebat banget. Ini ya, ini teman-teman Tabula yang luar biasa, selalu setia mendengarkan, mendukung. So thank you banget sekali lagi buat teman-teman Tabula. Oke, ya itu dia tadi Kak Tita dari Waktunya Main. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya Waktunya Main. Kemudian saya sebagai penutup ya, ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan kepada teman-teman Tabula. Jadi tadi pertama, jangan lupa main ya. Kemudian jangan lupa juga follow akun Instagram Waktunya Main. Kemudian seperti biasa ya, beberapa pengumuman untuk teman-teman yang sudah hadir, nanti akan ada sertifikat ya. Nanti linknya akan dikirimkan di kolom komentar. Itu mohon maaf buat teman-teman yang mungkin hadir di Tabula Talks minggu lalu ya, sempat ada sedikit kendala, tapi sudah kami proses. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum menerima, nanti boleh langsung chat ke saya aja, gitu ya, akan segera saya proses gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan sudah beres ya. Nanti untuk yang hari ini pun juga teman-teman bisa mengisi kembali link sertifikatnya, akan saya kirimkan. Belum saya kirim ya, setelah saya selesai ini akan saya kirimkan gitu. Kemudian seperti biasa ya, di Tabula Talks ini kita juga mengadakan giveaway ya. Giveaway berhadiah pulsa atau OVO atau GoPay senilai 25.000 untuk 2 orang pemenang ya. Nanti syaratnya akan kita kirimkan juga di kolom komentar ya. Post di story, di Insta story teman-teman, itu apa yang teman-teman dapat, apa yang teman-teman pelajari ya dari Tabula Talks hari ini. Mention Tabula, mention Waktunya Main, dan juga follow Tabula dan follow Waktunya Main. Seperti itu. Kemudian terakhir ya, buat teman-teman Tabula, sekali lagi terima kasih banyak sudah mendukung Tabula. Dari kami berdiri sampai sekarang ada 400 orang yang mendengarkan, dan juga di Instagram sudah 10.000 followers. Thank you banget buat teman-teman Tabula sekalian. Kami tidak akan bisa sampai sini tanpa teman-teman. Itu sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman Tabula. Semoga yang kami lakukan itu memberikan manfaat ya buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat sesuatu dari yang Tabula lakukan. Nanti di bulan Agustus, insya Allah Tabula akan merilis aplikasi. Kami mohon juga dukungan kepada teman-teman. Nanti tentu akan kami umumkan ketika sudah rilis.
Jadi stay tune ya teman-teman di Telegram, di Instagram kami. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Sekali lagi thank you Kak Tita. Terima kasih juga Kak Arno, teman-teman Tabula. Senang banget sore ini bisa ngobrol bareng. Oke, ya itu ya. Semoga nanti juga banyak ya yang menghubungi, yang mungkin melamar, Amin. gitu. Oke, Kita baik. berkarya bersama. Kita berkarya bersama. Yes, thank you teman-teman. Stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi minggu depan. Oh enggak, Jumat ini, sorry. Kita ketemu lagi Jumat ini dengan topik yang tentu saja tidak kalah menarik. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye, terima kasih. Belajar dan bertumbuh.